Hai sahabat Kiat. Apa kabar? Tetap semangat, luar biasa. Sahabat, cerita saya kali ini tentang seorang guru yang sangat bijak sedang berjalan-jalan santai dengan salah seorang di antara murid-muridnya di sebuah taman kota. Ketika sedang asik berjalan dan bercerita, mereka berdua menemukan sepasang sepatu yang lusuh dan kumal. Mereka berdua yakin sepatu tersebut milik tukang kebun yang sedang bekerja di sana dan sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang murid melihat pada gurunya sambil berpikir, "Guru, bagaimana kalau kita tandai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Lalu kita bersembunyi di belakang semak-semak. Nanti ketika tukang kebun ini datang hendak menggunakan sepatunya, dia akan kehilangan. Bagaimana dia kaget dan cemas?" Sang guru yang bijak ini menjawab, "Muridku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu kan orang yang kaya. Semestinya kamu dapat menambah kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang, cobalah kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Lalu kita lihat nanti bagaimana respon si tukang kebun miskin ini." Sang murid sangat takut mendengar usulan dari gurunya tersebut. Ia lalu bergegas menuju tempat sepatu, kemudian memasukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatu tersebut. Lalu ia bersembunyi di belakang semak-semak bersama gurunya sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan si tukang kebun tersebut. Tidak beberapa lama lagi, si tukang kebun datang dengan mengubas-ubaskan kotoran dari pakaiannya. Ia bergegas menuju tempat sepatu di mana ia tinggalkan sebelumnya. Ketika ia memasukkan kaki ke dalam sepatunya, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam sepatu. Ketika dilihat, betapa kaget si tukang kebun tersebut. Ternyata di dalam sepatunya itu ada beberapa lembar uang kertas. Ketika diperiksa sepatunya yang satu lagi, ternyata di dalamnya juga ditemukan uang kertas. Ia pandangi uang kertas itu berulang-ulang, seolah tidak percaya dengan penglihatannya. Kemudian ia alihkan pandangan ke sekeliling tempat tersebut. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Si tukang kebun memasukkan uang tersebut ke dalam sepatu. Lalu ia berlutut sambil menengadahkan kepalanya dan menangis. Ia berbicara dengan nada yang tinggi, "Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku bersyukur padamu. Engkau Maha mengetahui istriku sedang sakit dan anak-anakku sedang kelaparan karena belum mendapat makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkan aku, istriku dan anak-anakku dari penderitaan." Dia terus menangis dalam waktu yang cukup lama sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Pemurah. Sang murid merasa haru melihat pemandangan yang dilihatnya dari balik mata. Air matanya meleleh, tidak dapat ia bendung. Pada saat itulah
sang guru memasukkan pelajaran pada murid. Muridku, bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih daripada kamu melaksanakan bulan yang pertama dengan sepatu dari tukang kebun yang miskin tersebut? Sang murid menjawab, "Guru, sekarang aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga yang tidak akan mungkin aku lupakan seumur hidup. Kini baru aku memahami makna kalimat yang selama ini belum aku pahami seumur hidup. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih daripada ketika kamu diberi." Sang guru melanjutkan pelajarannya. Muridku, pemberian tersebut tidak semata-mata dalam bentuk uang atau materi atau barang. Pemberian tersebut bentuknya bermacam-macam. Memaafkan kesalahan seseorang, mendoakan temanmu di belakangnya tanpa sepengetahuan temanmu, berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain adalah beberapa contoh bentuk pemberian tidak dalam bentuk materi. Oleh karena itu, memberi itu bukan monopoli dari orang yang punya atau orang kaya. Semua orang dapat melaksanakan atau melakukan perbuatan memberi. Ayo, bahagiakan diri kita dengan lebih sering memberi. Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih seringlah memberi daripada diberi.